Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Kurnia Sandi, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas angkatan 2018 dengan nomor NIM 1810851025. Melalui video ini, saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Peran Indonesia dalam Code of Conduct in the South China Sea pasca 2016. Latar belakang, Indonesia adalah negara yang paling bersuara dalam penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan, meskipun Indonesia berstatus non-claimant state atau tidak terlibat langsung. Hal ini bisa dilihat dari Indonesia yang menginisiasi Workshop on Managing Conflict in South China Sea pada tahun 1990. Workshop ini menghasilkan kesepakatan DOC, sekaligus menjadi dasar perumusan COC pada tahun 2002. Namun pada tahun 2012, tepatnya pada AMM ke-45, Kamboja menolak melanjutkan negosiasi COC. ASEAN tidak menghasilkan joint communique untuk pertama kalinya sejak ASEAN berdiri. Kemudian negara-negara ASEAN terbelah menjadi 3 kelompok, yaitu balancing, bandwagoning, dan middle path. Oleh sebab itu, Indonesia melakukan subtle diplomacy dan menghasilkan 6-point principle sebagai pengganti joint communique pada tahun 2012. Akhirnya pada tahun 2013, ASEAN dan Tiongkok kembali berkonsultasi atau bernegosiasi. Lalu pada tahun 2016, kapal nelayan Tiongkok bersama Coast Guard-nya memasuki perairan Natuna. Hal ini dinilai sebagai respon Tiongkok atas ketidaksukaan Tiongkok terhadap Indonesia yang terus berperan aktif dalam negosiasi COC. Tindakan Tiongkok ini bertujuan untuk memprovokasi Indonesia agar konsentrasi Indonesia dalam mendorong disahkannya COC menjadi terpecah. Dari rumusan masalah tersebut timbullah pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana peran Indonesia dalam mendorong disahkannya Code of Conduct in the South China Sea pasca 2016. Untuk manfaat penelitian sendiri, secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa membantu penulis maupun pembaca dalam memahami peran Indonesia dalam mendorong disahkannya Code of Conduct in the South China Sea. Manfaat secara praktis, diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi literatur dan membantu penulis selanjutnya untuk memahami isu yang penulis angkat dalam penelitian ini. Studi pustaka yang penulis pakai adalah dari Thayer, Mun Majumdar, Mia Intalentia, Arif Bahtiar Darmawan, dan Hong Tiha. Untuk melihat peran Indonesia, saya akan mencoba menganalisis kecenderungan dari kebijakan luar negeri maupun tindakan Indonesia terkait Laut Tiongkok Selatan. Oleh sebab itu, saya menggunakan konsep foreign policy dari Holsti. Menurut Holsti terdapat 2 faktor dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Pertama, faktor internal yang terdiri dari kebutuhan sosioekonomi dan keamanan. Yang kedua, karakteristik geografi dan topografi. Dan ketiga, atribut nasional. Terus ada faktor eksternal. Yang pertama adalah tindakan negara lain, kedua struktur sistem internasional, yang ketiga struktur ekonomi dunia. Selanjutnya metodologi penelitian. Jenis penelitian pendekatan adalah penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Batasan penelitian dari tahun 2016 hingga 2022. Unit analisis adalah peran Indonesia. Unit eksplanasinya adalah Code of Conduct in the South China Sea atau COC. Level analisisnya berada di level regional. Teknik pengumpulan data dari studi pustaka, teknik analisis data, mereduksi data, lalu disajikan, menarik kesimpulan, dan memverifikasi kesimpulan tersebut menggunakan kerangka konseptual yang saya pakai. Terus ada sistematika penulisan. Untuk bab 1 terdiri dari pendahuluan, bab 2 dinamika konflik Laut Tiongkok Selatan, yang ketiga peran Indonesia dalam mendorong disahkannya COC sebelum 2016, yang keempat analisis peran Indonesia dalam Code of Conduct in the South China Sea pasca 2016. Bab 5 terdiri dari penutup. Bab 2 dinamika konflik Laut Tiongkok Selatan. Yang pertama, sejarah konflik Laut Tiongkok Selatan. Sengketa Laut Tiongkok Selatan berawal sejak Zhou Enlai, Perdana Menteri Tiongkok pada saat itu, mengklaim Kepulauan Paracel dan Spratly melalui kebijakan Landes Land pada tahun 1951. Pada dasarnya kebijakan Landes Land ini adalah milik pemerintah Tiongkok di bawah rezim Kuomintang pada tahun 1946. Tetapi rezim Partai Komunis Tiongkok lah yang menjalankan kebijakan tersebut pada tahun 1951. Terus sengketa Kepulauan Paracel dan Spratly. Sengketa pertama yang berujung konflik di Laut Tiongkok Selatan adalah sengketa Kepulauan Paracel dan Spratly. Tumpang tindih klaim di Kepulauan Spratly
terjadi antara Cina, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Sedangkan Kepulauan Paracel tumpang tindih iklan terjadi antara Cina, Taiwan, dan Vietnam saja. Konflik antara Tiongkok dan Vietnam di Kepulauan Paracel menewaskan 18 tentara Tiongkok pada tahun 1974, dan konflik militer antara di Kepulauan Spratly menewaskan kurang lebih 70 pelaut Vietnam pada tahun 1988. Lalu, sengketa Laut Natuna Utara. Pada tahun 2016 tercatat 3 kali sejumlah kapal nelayan Tiongkok bersama Coast Guard tertangkap basah melakukan illegal fishing di wilayah ZEE Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia menunjukkan ketegasannya pada tahun 2017 dengan menamai perairan Natuna dengan nama Laut Natuna Utara melalui rilis peta NKRI versi terbaru. Kemudian, Tiongkok memberikan nota protes ke Indonesia tetapi tidak dihiraukan oleh Indonesia. Bab 3. Peran Indonesia dalam mendorong disahkannya COC sebelum tahun 2016. Untuk yang pertama, Indonesia menjadi negara pertama yang menginisiasi workshop on managing conflict on the South China Sea pada tahun 1990. Konsep lokakarya ini pertama kali dikemukakan oleh seorang diplomat asal Sumatera Barat yang bernama Profesor Hasyim Jalal pada tahun 1989. Workshop ini nantinya akan menghasilkan kesepakatan DOC pada tahun 2002 dan menjadi dasar perumusan dari COC. Selanjutnya ada DOC. ASEAN dan Tiongkok sepakat untuk mengeluarkan Declaration on Conduct on the Parties in the South China Sea atau DOC pada tanggal 4 November tahun 2002. Namun DOC ini masih memiliki banyak kelemahan, di mana DOC ini tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Akibatnya para claimant state tidak mematuhi secara menyeluruh 10 prinsip-prinsip DOC yang telah disepakati sebelumnya. Oleh sebab itu, banyak tuntutan untuk membentuk sebuah code of conduct yang memiliki kekuatan hukum yang jelas dan bersifat mengikat. Yang ketiga, Code of Conduct in the South China Sea. Untuk menyempurnakan kekurangan dari DOC, negara-negara ASEAN berusaha melakukan perundingan dengan Tiongkok untuk merumuskan Code of Conduct in the South China Sea. Namun dari tahun 2002 hingga 2012, COC belum bisa disepakati. Malahan pada AMM ke-45, Kamboja menolak untuk melanjutkan COC, sehingga ASEAN tidak menghasilkan joint communique untuk pertama kalinya sejak ASEAN berdiri. Pasca kegagalan COC tahun 2012, negara-negara ASEAN terbelah menjadi 3 kelompok. Oleh karena itu, Indonesia berperan penting di sini dalam melakukan subtle diplomacy dan menghasilkan 6-point principle sebagai pengganti joint communique. Bab 4. Peran Indonesia dalam mendorong disahkannya COC pasca tahun 2016. Faktor pertama, kebutuhan sosioekonomi dan keamanan. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi nasionalnya, negara-negara di sekitar Laut Tiongkok Selatan berlomba-lomba mengeksploitasi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, termasuk Indonesia yang memenuhi kebutuhan ekonomi nasionalnya melalui Blok S Natuna yang diperkirakan menyimpan minyak bumi sekitar 500 juta barrel dan potensi gas diperkirakan sebanyak 222 triliun kaki kubik. Lalu, tensi hubungan Indonesia dan Tiongkok semakin memanas sejak tahun 2013. Setelah 3 tahun mengalami pasang surut, hubungan Tiongkok dan Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2016, di mana tercatat 3 kali sejumlah kapal nelayan Tiongkok bersama Coast Guard-nya tertangkap basah melakukan illegal fishing di wilayah ZEE Indonesia. Faktor kedua, karakteristik geografi dan topografi. Reklamasi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Sejak tahun 2013, Tiongkok melakukan reklamasi di Laut Tiongkok Selatan lebih dari 1.200 hektar. Sebagian besar reklamasi ini dilakukan di wilayah yang sedang disengketakan, sehingga hal ini memperparah suasana sengketa Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok yang terus mengekspansi di Laut Tiongkok Selatan menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi negara ASEAN, termasuk Indonesia, sehingga Indonesia harus melakukan tindakan preventif untuk menjaga perairan Natuna sebelum wilayah Natuna juga diekspansi oleh Tiongkok. Yang kedua, Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia adalah negara maritim yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas. 2/3 wilayah Indonesia adalah laut, sehingga Indonesia menjadi kewalahan menjaga dan mengawasi wilayah laut Indonesia. Faktor ketiga yaitu atribut nasional.
yang juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, provokasi Tiongkok. Pada tahun 2016, tercatat sudah 3 kali kapal nelayan Tiongkok yang dikawal Coast Guard-nya masuk ke wilayah ZEE Indonesia. Hal ini dinilai sebagai bentuk provokasi Tiongkok terhadap Indonesia. Melalui provokasi tersebut, Tiongkok dinilai tidak menghormati atribut nasional Indonesia. Yang kedua, penamaan Laut Natuna Utara. Setelah diprovokasi Tiongkok pada tahun 2016, Indonesia harus menunjukkan ketegasannya dalam merespon provokasi tersebut. Pada tahun 2017, Indonesia mengeluarkan kebijakan yaitu penamaan Laut Natuna Utara. Penamaan ini diharapkan mampu membuat dunia internasional mengetahui bahwa ZEE Indonesia itu telah dinamai dengan nama Laut Natuna Utara. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal pertama adalah kebijakan dan tindakan negara lain yang juga dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, kebijakan land use milik Tiongkok. Salah satu contoh kebijakan suatu negara yang mempengaruhi kebijakan negara lain adalah kebijakan land use milik Tiongkok. Kebijakan land use ini mempengaruhi Indonesia untuk menginisiasi workshop yang menjadi cikal bakal dari terbentuknya DOC dan COC. Selain itu, pada proses negosiasinya, COC ini sempat gagal pada tahun 2012. Akibatnya negara-negara ASEAN terbelah menjadi 3 bagian akibat dari hubungan Kamboja dan Tiongkok yang erat. Hal ini mempengaruhi Indonesia dalam melakukan sektor diplomasi pada tahun 2012. Bagian kedua, tindakan provokasi Tiongkok tahun 2016. Indonesia dianggap terlalu banyak ikut campur dalam merespon kebijakan land use, sehingga Tiongkok melakukan provokasi terhadap Indonesia pada tahun 2016. Tindakan provokasi ini mempengaruhi Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan penamaan Laut Natuna Utara. Faktor eksternal kedua, yaitu struktur sistem internasional yang dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Dengan sistem internasional saat ini yang bersifat multipolar dan sistem politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif, memungkinkan Indonesia menjadi lebih fleksibel, memilih negara manapun untuk berinteraksi tanpa adanya ketergantungan terhadap negara tertentu. Bagian kedua, yaitu Single Draft Negotiating Text atau SDNT. Setelah peristiwa penamaan Laut Natuna Utara, Tiongkok akhirnya menyepakati Framework of the Code of Conduct in the South China Sea pada pertengahan 2017. Dari kesepakatan ini, Indonesia berhasil mendorong ASEAN dan Tiongkok untuk menyepakati SDNT pada November 2018. Melalui draft ini, kerangka COC ditargetkan akan selesai dalam 3 tahun. Faktor eksternal terakhir yaitu struktur ekonomi dunia yang juga dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, kebijakan obor. Sejak tahun 2013, struktur ekonomi dunia mulai terpusat kepada Tiongkok setelah mengeluarkan kebijakan obor yang menjanjikan investasi besar kepada negara mitranya. Tetapi jumlah investasi yang diberikan ke Indonesia dinilai cukup kecil dibandingkan negara-negara lainnya, karena Indonesia memiliki regulasi yang berbelit-belit sehingga investor kesulitan masuk ke Indonesia. Yang kedua, mensiasati jebakan investasi Tiongkok. Kebijakan obor ini perlu menjadi bahan pertimbangan penting bagi Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan luar negeri terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan. Indonesia harus berhati-hati terhadap obor, karena bisa menjadi bumerang bagi Indonesia sendiri. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil analisis menggunakan konsep foreign policy dari Holsti di atas, dapat disimpulkan bahwa pasca 2016, Indonesia masih tetap berkomitmen penuh dalam mendorong implementasi DOC dan diselesaikannya COC, meskipun perannya tidak terlalu signifikan. Tapi, pasca provokasi Tiongkok tahun 2016, Indonesia menunjukkan kecenderungan melakukan balancing terhadap Tiongkok, meskipun Indonesia adalah non-claimant state, sehingga tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa menjadi claimant state di masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji kemungkinan Indonesia menjadi claimant state dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. Sekian hasil penelitian saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.